semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini, kita akan membahas tentang hubungan seperti apa sih yang sedang kalian manifestasikan gitu ya. Jadi ini bisa diikuti oleh dua kategori gitu ya. Pertama adalah kalian yang hanya ingin menanyakan secara umum hubungan yang sedang kalian manifestasikan di waktu yang paling dekat ya, yang terdekat, entah dengan siapapun itu gitu. Jadi kalian hanya memikirkan saja hubungan apa yang kalian maksud, lalu pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Lalu kategori kedua, kalian menanyakan hubungan dengan seseorang. Kira-kira hubungan seperti apa yang sedang kalian bangun dengan orang itu ke depannya gitu. Jadi sadar atau tidak, hal-hal kecil yang kita lakukan itu kan sebenarnya bentuk manifestasi sesuatu ke depannya gitu lah, bentuk manifestasi yang bisa kita lihat ke depannya gitu. Kira-kira itu apa yang sedang kita bangun gitu lah, intinya ya. Kita sedang memanifestasikan sesuatu sadar atau tidak. Nah, dan kita akan lihat kita sedang memanifestasikan apa atau hubungan seperti apa gitu. Ini bisa juga diikuti oleh mereka yang sudah punya pasangan, resmi atau belum resmi, official atau belum official, it's okay gitu ya. Jadi kalian hanya perlu memikirkan orangnya, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Jadi kira-kira hubungan yang bagaimana sebenarnya yang sedang kalian bangun ke depannya gitu ya. Kalaupun sudah resmi gitu misalkan, atau sudah menikah gitu ya, ya nggak apa-apa juga diikuti, karena bisa melihat juga seperti hubungan seperti apa yang sedang dibangun bersama pasangan tersebut gitu. Ya kan, dari hal-hal kecil itu kan sebenarnya kita sedang memanifestasikan sesuatu gitu, sadar atau tidak gitu ya. Dan ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua orang, tidak harus resonate di semua poinnya. Silahkan ambil yang resonate dan tinggalkan saja yang tidak, oke? Karena ini collective energy ya, di sini hanya 3 pilihan, sedangkan di luar lebih dari itu yang nonton pasti ya. Untuk itu, jadi tidak mungkin juga satu orang itu bisa benar-benar pas di semua poinnya gitu, karena ini collective energy. Bisa saja di sebagian poin itu resonate untuk kalian, sebagian lagi untuk yang lain gitu. Jadi intinya ini general reading gitu. Jangan bayangkan ini seperti personal reading yang benar-benar bisa lebih spesifik gitu ya. Karena ini adalah collective energy, oke? Itu saja. Jadi kalau sudah tahu memilih kartu yang mana, langsung cek di description box. Di situ saya taruh timestampnya. Di sini ada 3 pilihan, ada kartu 1, kartu 2, kartu 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, cek ya langsung di description box. Kita mulai dari kartu nomor 1. Oh ya, ingat juga bahwa masa depan itu dinamis ya. Kalau ada hal yang tidak kalian sukai di sini, tapi kalian merasa itu nyambung dengan kalian, ingat, kalian masih bisa merubah itu ya. Kalian bisa rubah haluan cara manifestasi kalian. Kalian bisa rubah dari cara langkah kalian, cara langkah, bersikap, pilihan kalian, macam-macam ya. Intinya itu semua masih bisa dirubah kalau kalian merasa itu cocok sama kalian dan kalian tidak menginginkan itu misalkan. Ya, jadi ada cara manifestasi yang bisa kalian evaluasi di situ. Oke, kita langsung saja ke kartu nomor 1. Oke, ini untuk yang memilih ini grup 1, ini kira-kira hubungan yang sedang kalian manifestasikan di sini kalau yang saya lihat ya. Nah, ini oracle-nya udah kelihatan di sini. Jadi kalau yang saya lihat sih yang sedang kalian manifestasikan adalah komitmen. Ini memang kebanyakannya tentang romance ya. Gini. Jadi kebanyakan yang saya lihat di sini sih mereka yang sempat off ya, sempat lama tidak bersama gitu, hubungannya berakhir, lalu salah satu orang itu datang kembali untuk merealisasikan hubungan mereka, untuk memperjuangkan hubungan mereka gitu, ke arah komitmen. Kalau yang saya lihat di sini ke arah komitmen berarti pernikahan ya. Kalau di sini kelihatannya buat mereka yang sebelumnya punya hubungan tetapi belum menikah, lalu sempat terputus lama gitu ya. Bisa juga, mungkin bisa jadi kalau kalian itu, dari kalian ada yang mungkin sudah punya hubungan resmi gitu ya, atau sudah menikah gitulah. Terus kalian sempat bermasalah, terpisah, lalu orang ini ingin datang lagi untuk memperbaiki itu gitu. Kayak gitu sih.
Dan kalau yang kalian tanyakan ini bukan tentang romance, teman atau partnership gitu, mungkin kalian sebelumnya, kalau teman ini kalian punya masalah sebelumnya, masalahnya em, apa ya, masalahnya besar, terus masalahnya itu benar-benar konflik besar lah dalam hubungan kalian gitu. Masalahnya itu ya kadang kita sih ngelihatnya nggak pelik, tapi yang terjadi itu kayaknya chaos gitu ya. Macam-macam ya orang itu masalahnya gitu. Tapi intinya ini yang membuat terjadinya konflik besar di antara kalian gitu, dan hubungan pertemanan kalian sempat putus lama gitu ya, dan enggan juga untuk apa namanya rekonsiliasi, itu udah enggan, kayak udahlah berakhir gitu. Tapi salah satu yang masih ingin berteman itu berusaha untuk rekonsiliasi lagi, lalu ya pokoknya ingin merubah apa yang apa ya, kesalahan yang pernah ada sebelumnya, walaupun bisa jadi itu kesalahpahaman ya, cuman ya gitulah. Kelihatannya cuma salah paham tapi jadinya rumit juga ya, tapi intinya dia mau memperbaiki keadaan gitu. Maksudnya dia masih ingin berteman, dan dia ingin hubungannya bisa kembali seperti sebelumnya, berteman baik seperti itu gitu. Dia ingin apa ya, pokoknya dia ingin diberi kesempatan untuk menjadi teman yang lebih baik lagi gitu, intinya gitu sih. Itu ya, itu beberapa pilihan karena ini general reading. Tetapi kalau yang saya lihat di sini ya, kebanyakan dari kalian ini situasinya belum menikah, sebelumnya sudah punya hubungan yang cukup lama, lalu hubungan ini sempat terputus ya. Di sini ada Five of Pentacles, dan di sini ada ini, bentar. Oh ini. Di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Eight of Cups ya. Jadi mungkin bisa jadi putusnya hubungan kalian itu karena restu, karena tidak ada restu, atau salah satu orang itu belum merasa cukup stabil secara finansial. Tapi cintanya itu jelas sih sebenarnya di sini ya. Di kartu ini dan di kartu ini mereka itu jelas mencintai kalian, sama-sama mencintai, tapi ada salah satu yang lebih mencintai sih kalau yang saya lihat di sini. Salah satu itu ini yang mungkin diputusin kali ya, gitu. Tapi intinya orang tersebut mungkin merasa belum stabil secara finansial, belum merasa apa ya, ya pokoknya ya sebenarnya sudah yakin dengan hubungan ini gitu, udah nggak ragu, cuman dia merasa ya ini ya apa namanya, dibilang belum berani berkomitmen nggak juga ya, karena cintanya besar dan dia juga serius memang. Dari sebelum kalian berakhir atau putus itu kalian udah serius. Jadi kalau mau dibilang apa namanya, belum siap untuk menikah secara perasaan dan niatan dan apa ya, keyakinan sih enggak juga, mereka udah yakin banget, mereka udah yakin dengan pilihannya gitu, cuman kayaknya lebih ke arah finansial sih, merasa belum stabil gitu ya. Bisa juga karena restu itu mungkin saja ada yang kurang gitu, ada list yang kurang dari orang ini di mata keluarga kalian atau vice versa, intinya gitulah. Oke, masalah restu bisa jadi di situ, ada sesuatu yang kurang gitu, yang kayaknya harus dipenuhi untuk mendapatkan restu ini gitu, macam-macam ya. Kalau kebanyakan yang terlihat di sini memang ini masalah kayak ekonomi, atau entah mungkin background edukasi, background pendidikan bisa jadi, atau bisa juga mungkin pekerjaan. Jadi secara ekonomi sebenarnya nggak jelek gitu, tapi mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan favorit dari salah satu keluarga, itu bisa jadi sih. Jadi itu jadi hal yang akhirnya menghalangi gitu ya, entahlah gitu, kayaknya ini lebih banyak ke restu keluarga juga ya. Terus apa ya, mungkin bisa juga ya dari background keluarga gitu, atau background budaya gitu juga bisa. Kayaknya gitu, jadi kayak selalu ada yang kurang gitu, ada yang tidak memenuhi ekspektasi salah satu keluarga gitu, sehingga itu jadi penghalang ya. Kayak gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Cuman kalau keseriusan, dia sudah serius, dia benar-benar mencintai, kayak gitu. Nah di sini dia berusaha memperbaiki keadaan ya. Dia berusaha memaksimalkan dirinya, memaksimalkan potensinya gitu. Jadi
sekiranya ada dari dirinya yang dirasa sebagai kekurangan yang serius gitu ya, walaupun serius itu penting buat orang lain, mungkin hal itu bukan kekurangan yang serius, bahkan nggak dilihat sebagai kekurangan gitu, tapi buat orang di sisi lainnya itu bisa jadi adalah kekurangan yang serius gitu ya, kayak gitulah intinya. Saat perpisahan itu dia merasa kehilangan banget, pastinya merasa down, sedih gitu, dia kayak nggak bisa menikmati hidup. Cuman di sini di kartu ini kelihatannya dia itu ini ya, kalau yang saya lihat di sini dia itu berusaha itu tadi apa, yang terlihat sih lebih berusaha bekerja keras ya. Artinya dengan apa yang dia dapatkan berharap itu bisa menutupi kekurangannya dia gitu. Kalau yang saya lihat di sini berusaha untuk menjadi orang yang diidam-idamkan secara materi, secara pencapaian ya, pencapaian hidup terutama dalam hal materi dan karir sih ya. Oke, di sini ada Prince of Pentacles dan ada Ten of Cups. Jadi kalau yang terlihat di sini sih dia bekerja keras untuk bisa mendapatkan ini ya, mendapatkan impression gitu kali ya. Tapi intinya dia berusaha bekerja keras untuk bisa mewujudkan sebuah pernikahan atau keluarga yang indah gitu, indah. Kayaknya materi tercukupi, keadaannya menyenangkan. Pokoknya dia bekerja keras banget untuk itu kelihatannya. Di sini Eight of Wands dan di sini ada Page of Swords. Oke. Di sini ada King of Cups dan di sini ada Prince of Wands. Oke. Oke, kalau yang saya lihat di sini gini. Dia itu akan datang tiba-tiba atau mungkin dia sudah datang ya. Kedatangannya tuh relatif cepat sih, nggak lama lah ya. Dan saat dia datang dengan ini ya, hati-hati. Dia takut apa ya, melakukan kesalahan mungkin. Jadi dia mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin. Dan kedatangannya itu kedatangannya itu relatif cepat kalau dilihat dari sini ya. Atau bisa jadi sebagian dari kalian dia sudah mulai datang ya. Mungkin lewat komunikasi gitu, walaupun belum ketemu langsung, atau mungkin sudah ketemu gitu, macam-macam lah. Intinya kalau kalian belum bertemu ini dalam waktu yang cukup dekat gitu. Oke. King of Cups sama Prince of Wands. Kalau saya lihat di sini cintanya itu jelas ya, dia belum bisa move on dari kalian dan dia memang serius sudah merencanakan waktu untuk kembali, tapi dengan persiapan yang sangat matang. Jadi selama kalian berpisah dia bekerja keras untuk itu gitu ya. Dan dia datang secara passionate ya, maksudnya dia akan berupaya untuk bisa rekonsiliasi sama kalian gitu dengan banyak pengorbanan. Jadi Prince of Wands di sini bisa menggambarkan oracle ini juga. Dia rela berkorban ya, bersakit-sakit, pokoknya rela banget gitu. Harus melakukan banyak hal, berusaha keras gitu, siap dengan banyak pengorbanan untuk kembali sama kalian, untuk rekonsiliasi sama kalian. Ini bisa vice versa, cuman intinya ini adalah semangat dia yang passionate itu. Oke. Kemudian kalau saya lihat di sini ini ada kartu konfirmasi ya. Nah, oke. Ini dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kalian, jelas ya, karena hubungan kalian sudah sempat berakhir, jadi ingin rekonsiliasi, ingin menyambung lagi gitu. Cintanya nggak pernah berkurang, mungkin stabil yang ada ya. Terus habis itu the Chariot ini pasti dia akan kembali. Kalau kalian belum merasa dia kembali, ini kalau resonate pasti dia kembali, oke? Karena udah jelas banget di sini arkana mayornya gitu ya, major arkananya udah jelas banget gitu. Dia akan kembali ya dengan komitmen ya. Jadi gini, nah ini ada Four of Wands. Jadi komitmen yang akan dimanifestasikan dalam hubungan ini. Jadi yang menstimulus dia untuk kembali cepat-cepat adalah kesedihan yang sudah terakumulasi karena berpisah dari kalian gitu. Jadi ya dia itu mencintai kalian dan dia itu memang passionate sama kalian juga gitu. Jadi cinta dan passionnya itu sama besarnya gitu, intinya gitu sih ya. Kesedihan itulah yang memanggil dia untuk kembali. Kalau saya lihat di sini the Chariot itu udah pasti kembali sih.
Four of Wands, dia kembali langsung untuk berkomitmen sih, jadi untuk menikah gitu. Jadi kalau ini yang ditanya memang tentang romance, ya ini sih setidaknya 2021 ya udah bisa melangsungkan komitmen ini, entah pertunangan atau pernikahan gitu. Jadi kemungkinan kebanyakan ya pernikahan sih. Oke, langsung ke pernikahan, kayaknya udah nggak mau berlama-lama lagi gitu. Jadi hubungan seperti apa yang kalian manifestasikan, yaitu tadi hubungan yang apa ya, saya nggak membaca lebih jauh lagi ya, tapi kalau melihat dari orang ini, usaha orang ini, sebenarnya dia yang punya peran besar untuk menjaga kestabilan hubungan ini ke depannya gitu. Jadi intinya yang sedang kalian manifestasikan dalam hubungan ini adalah komitmen ya. Dan salah satu orang itu terlihat berjuang banget untuk menjaga kestabilan hubungan ini. Bahkan sampai ke depannya kalau saya lihat ya. Tapi detailnya hubungan ini bagaimana setelah kalian menikah ya, itu mungkin kalian bisa nonton video lainnya ya. Kalau saya lupa, saya buat videonya, saya buat fun readingnya entah di YouTube atau di Instagram ya. Tapi kayaknya di YouTube juga ada kok video tentang kehidupan pasca nikah ya kalau nggak salah. Atau bagaimana jika kalian menikah gitu, nggak tahu. Cek aja, itu kayaknya video-video yang udah lumayan agak lama gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Saya nggak membaca lebih jauh lagi karena memang pembacaan kita fun readingnya hanya sampai sini, yaitu sampai apa yang kalian manifestasikan ke depannya, yaitu pernikahan, komitmen, itu aja sih. Tapi kalau ngelihat dari usaha ini, usaha orangnya, kemungkinan sih hubungan ke depannya harusnya relatif stabil ya, setidaknya mereka berjuang keras gitu. Cuman gini lah, walaupun orang ini usahanya besar, tapi kalau tidak diimbangi oleh keduanya, ya minimal salah satu juga mengeluarkan usaha gitu. Kalau tidak diimbangi keduanya ya sama aja, ini hanya akan jadi hubungan yang berat sebelah gitu kan, kayak gitu. Jadi pincang gitu jalannya gitu. Kalaupun mereka ini kelihatannya lebih memberikan usaha atau pengorbanan yang besar, tapi pasangannya juga perlu gitu berusaha mengimbangi lah ya, walaupun besarnya bisa saja berbeda, tapi ada usaha yang serius juga gitu kalau memang benar-benar menginginkan hubungan ini gitu. Karena kalau enggak ya susah gitu kan. Kalaupun stabil nanti jadinya pincang gitu kan, gimana mau nyaman gitu menjalani hubungan yang pincang gitu kan, kayak gitu. Oke, itu saja dari grup ini, saya pikir sudah cukup. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di fun reading lainnya. Bye. Oke, ini grup 2 yang memilih kartu ini ya. Kalau di sini yang saya lihat, hubungan seperti apa sih yang sedang kalian manifestasikan? Oke. Ini sepertinya ada kaitannya sama third party situation ya. Third party situation itu apa saja sih? Intinya kalian itu, di antara kalian itu ada pihak lain. Nah, pihak lain ini bisa siapapun, bisa apapun. Intinya gitu sih, gitu ya. Yang menghalangi hubungan kalian, gitu. Kayaknya ini bukan hanya tentang kalian berdua lah, intinya gitu. Third party situation di sini yang saya lihat, oke? Oke, kemudian di sini kayaknya emang udah jelas sih ini third party situation. Di situ ada Queen of Swords sama Queen of Wands, dan Queen of Swords-nya keluar 2 kali di kartu konfirmasi. Ya, jadi kelihatannya hubungan kalian ini lumayan berat untuk direalisasikan. Kelihatannya berat ya, karena kan yang menjalani kan kalian. Kalau di sini sebenarnya membaca energi kalian, energinya kelihatannya berat untuk kalian merealisasikan hubungan ini. Tapi kalau orang luar melihat kan bisa aja, oh itu masalahnya gini, oh cuman gitu aja sih, kenapa nggak cuek aja langsung direalisasikan gitu. Orang luar bisa melihatnya seperti itu, tapi intinya yang kalian jalani itu kayaknya energinya berat gitu loh. Oke, untuk merealisasikan hubungan ini, karena mungkin ada hubungannya sama third party situation ini gitu. Kemudian kalau yang saya lihat di sini, ini kayaknya ada, oke, deh. Ini setidaknya, sorry, ada unsur earth sign ya, ada earth sign, unsur tanah, lalu ada water sign ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio, atau Capricorn, Taurus, Virgo gitu.
Tapi ada juga sih fire sign di situ, oke? Tapi kayaknya ini yang lumayan terlibat di sini, oke? Nah, kalau saya lihat di sini, orang ini tuh punya perasaan sama kalian. Kalian itu punya perasaan yang sama sebenarnya, tapi salah satu orang itu punya ketakutan besar untuk hubungan ini. Ini bisa jadi kalian itu belum benar-benar merealisasikan hubungan kalian sih. Sebelumnya juga belum gitu. Maksudnya ini kayak sebatas perasaan di dalam hati, crush mungkin ya. Gitu. Bisa juga temen gitu, bisa juga loh temen terus punya perasaan gitu. Tapi intinya kalian kayaknya belum punya hubungan jelas sebelumnya, lebih pada perasaan yang bermain gitu, tapi belum pernah punya hubungan ya, apakah itu relationship gitu yang udah jelas semua orang udah tahu kalian punya hubungan itu gitu. Misalnya kayaknya enggak deh ya, kayaknya ini belum terrealisasikan hubungan apapun selain sebatas perasaan gitu ya, diem-dieman gitu. Nah, orang ini punya ketakutan yang besar gitu, tapi dia juga cinta gitu, dia ada rasa suka, ada rasa keinginan. Sorry bentar. Oke, nah gimana ya, dia di satu sisi itu ingin mengusahakan ini bisa kalian bisa dia gitu ya, tapi intinya ada orang yang lebih ketakutan untuk merealisasikan ini gitu. Jadi kalian hanya ini seperti oracle ini, sebenarnya kalian terhubung, kalian sama-sama tahu perasaan masing-masing, kalian bisa jadi berkomunikasi dengan ya apa ya, lewat itu. Jiwa kalian tuh sedang berkomunikasi sebenarnya ya, soul connection di situ jelas. Lalu kalian sedang berkomunikasi lewat itu, lewat secara jiwa lah intinya ya, kayak gitu. Telepati bisa jadi kita menyebutnya di sini, seperti itu juga bisa ya. Intinya dia tahu apa yang kalian rasakan, kalian juga tahu apa yang dia rasakan, terus apapun yang kalian lakukan misalkan di sosial media atau dimanapun, itu dia sebenarnya ngerti maksudnya. Dan begitupun sebaliknya, kalau dia melakukan sesuatu, kalian itu sebenarnya juga ngerti, walaupun sebenarnya kalian nggak yakin apakah itu cuma perasaanku aja gitu misalkan, kayak gitu. Tapi perasaan kalian itu, kalau yang saya lihat di sini kemungkinan sih benar gitu. Kalian menangkap sinyal itu, tapi kalian merasa mungkin ya itu hanya yang kalian tangkap aja gitu kan, mungkin dia nggak kayak gitu kali. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di sini sih tujuannya memang seperti itu gitu, tujuan dia begitu gitu, seperti sinyal yang kalian tangkap lah intinya gitu. Itu sih, jadi intinya apapun yang kalian lakukan, kalian tuh bisa menangkap maksud dari sikap orang tersebut. Apapun yang kalian lakukan, mereka bisa menangkap maksud kalian. Begitupun kalau mereka melakukan sesuatu, kalian bisa menangkap itu sebenarnya gitu. Ini cuma masalah yakin gak yakin aja gitu. Tapi sebenarnya ya gitu sih. Oke, jadi ini kayak hubungan yang berlanjut terus, yang selalu ada, tapi hubungan jiwa aja gitu, soul connection aja, walaupun di luar kelihatannya kayak nggak ada apa-apa gitu, tapi soul connectionnya jelas di situ. Oke. Kemudian kalau saya lihat di sini itu ada Queen of Swords sama Queen of Wands. Nah, di sini, nah ini bisa jadi dia itu sudah punya pasangan gitu, atau bisa juga kalian itu sudah ada yang kalian yang ada pasangan juga bisa, atau kalian sedang dekat sama orang gitu. Tapi intinya ini bukan, hubungan ini agak susah karena terhalang orang lain kalau saya lihat di sini ya, kayak gitu. Jadi ini tidak hanya melibatkan dua orang aja. Oke. Nah, terus Ten of Wands sama Prince of Pentacles. Ya, sebenarnya ada yang sudah siap untuk buat pengorbanan besar dan mengupayakan hubungan ini gitu ya. Tapi ya gitu ya, cuman ya dua-duanya harus siap dulu. Ya saya nggak ngerti sih, ini hubungannya kan macam-macam ya, di luar sana ini general reading, tapi untuk merealisasikan hubungan ya memang dua-duanya harus yakin dulu gitu kan. Apalagi kalau misalkan tantangan atau hambatannya besar ya, kalau salah satu nggak yakin ya susah gitu, tapi kalau dua-duanya yakin kan setidaknya bisa kerjasama di situ gitu. Intinya gitu sih, karena ada salah satu yang ketakutan mau merealisasikan itu gitu. Tapi gini juga, itu juga mengindikasikan ya bahwa untuk
mengalihkan fokusnya, untuk mengalihkan pikirannya. Ini bisa kalian, bisa mereka, sama-sama bisa jadi vice versa. Untuk mengalihkan fokusnya terhadap perasaan itu, mereka lebih suka bekerja keras, pokoknya mengalihkan lewat pekerjaan gitu ya, sibuk dengan pekerjaannya gitu, dengan pencapaian hidupnya, kegiatannya, dan kalian pun juga sibuk dengan passion kalian, itu juga bisa. Tapi intinya ini vice versa ya, pokoknya hubungan itu tetap terasa gitu ya dalam jiwa gitu, cuman kalian itu sama-sama kelihatan kayak nggak ada apa-apa dan sama-sama sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang saya lihat di sini, ini kemungkinan untuk apa ya, bisa memberikan stimulus agar hubungan ini terrealisasikan, itu harus benar-benar ada perpisahan yang nyata. Perpisahan yang nyata itu perpisahan kayak gimana, serem juga ya. Karena sorry, bentar ya. Sorry. Jadi perpisahan yang nyata itu kan macam-macam gitu. Perpisahan yang kayak gimana nih? Tapi kan perpisahan fisik itu nggak berarti secara jiwa juga terpisah ya. Kayak gitu. Oke. Okay? Tapi gini, kalau saya lihat itu ada sesuatu yang bisa trigger hubungan ini biar terrealisasikan, yaitu setidaknya salah satu di antara kalian yang ketakutan tadi harus melihat orang yang dia sukai, yang dia ya sebenarnya dia cintai, yang dia punya perasaan sama orang itu, dia harus melihat orang itu sudah bersama orang lain gitu, baru dia akan terstimulus untuk membuat aksi lebih. Nah, ini yang ditakutkan gitu ya. Kalau misalkan hubungan itu sudah ke pernikahan kan ya kayaknya udah ngapain gitu kan. Harusnya kalau mau buat aksi sebelum ke pernikahan. Kalau sudah ke pernikahan ya ngapain lagi gitu kan. Nanti malah terlambat lah. Maksudnya lebih baik sebelum pernikahan. Ya, terlambat atau enggak ya? Ya gimana ya? Ya kita harus fair lah, intinya gini. Nggak ada maksud untuk mengganggu hubungan orang gitu aja kan intinya. Jadi kalau memang nggak siap dengan itu, kalau belum menikah ya dipikir-pikir lagi gitu. Oke. Okay? Kemudian di kartu konfirmasinya ini, bentar ya. Di sini ada, nah, Ten of Wands-nya 2 kali. Di sini ada The Sun sih sebenarnya. Terus ada Six of Wands sama Nine of Swords. Oke. Okay. The Emperor. Oke. Okay. Di situ di atas Ten of Wands, di bawah Ten of Wands ada Prince of Pentacles. Di sini di bawah Ten of Wands ada The Emperor. Oke, okay. Terus ada The Star. Ini kayaknya ya memang sih untuk merealisasikan hubungan ini ada hubungan yang harus berakhir nih kayaknya. Kan mengingat tadi ada third party situation ya. Oke, jadi sebenarnya orang ini tuh gelisah ya. Ini vice versa sih, bisa kalian bisa mereka gitu. Tapi saya melihat kemungkinan karena di sini di situ ada The Emperor, di sini ada The Empress loh. Jadi ini, kalau yang saya lihat kayaknya dominan yang maskulin sih, yang merasa gelisah banget, takut kehilangan feminin ya gitu, yang dominan feminin, sorry. Jadi yang dominan maskulin ini yang lebih merasa khawatir kalau dia kehilangan orang yang dia cintai. Oke? Terus dia sebenarnya berusaha untuk meraih itu. The Devil sama The Chariot. Oke, Temptation ya itu, sama ada The Chariot. Kalau saya lihat sih sebenarnya dia punya passion yang besar ya sama kalian. Ini bisa kalian, bisa dia. Tapi yang maskulin itu kelihatan punya passion yang besar ya, yang dominan maskulin gitu. Apa sebenarnya yang kalian manifestasikan? Ini sebenarnya bisa saja yang kalian manifestasikan itu adalah union gitu. Gitu sih. Cuman ini yang ditakutkan, ini harus terjadi ya janganlah. Maksudnya kalau kalian belum menikah, itu tadi saya bilang lebih baik pikirkan lagi ya sebelum menikah gitu. Karena ngapain kita, ya harapannya kalau udah menikah ya udah gitu kan, nggak mau terganggu gitu. Ya walaupun situasi pernikahan orang itu macam-macam gitu ya, cuman ya daripada menyesal gitu, lebih baik sebelum menikah kan. Ya bukan berarti gimana ya, kalau mau bilang
Kalau sudah menikah terlambat, ya iya bisa dibilang terlambat juga, karena orang itu nanti sudah menikah sama orang lain ya udah terlambat kan, masa mau merencanakan maksudnya mau mengambil pasangan orang yang sudah resmi gitu kan. Kecuali kalau tiba-tiba ada sesuatu dalam pernikahan mereka, tapi kan intinya lebih baik kan nggak apa ya, lebih baik tidak masuk dalam hubungan orang gitu, kecuali hubungan mereka selanjutnya ada sesuatu gitu ya. Ya nggak tahu lah, sesuatu namanya hubungan kan macam-macam masalahnya, dan sesuatu yang terjadi dalam hubungan mereka lalu misalkan ada kesempatan lain ya nggak tahu gitu. Tapi kan jangan berekspektasi seperti itu juga gitu, maksudnya masa berekspektasi oke, nanti tunggu kalau pernikahannya nggak jadi, sorry bukan pernikahannya nggak jadi, tapi tunggu nanti kalau pernikahannya udah berakhir gitu. Jangan berekspektasi seperti itu. Kalau memang benar-benar diinginkan ya diusahakan sebelum menikah gitu kan. Kalau memang orang itu sudah menikah ya dihargai pernikahannya aja, maksudnya dihargai mereka menjalani pernikahannya gitu. Urusan nanti semesta mau apa mengarahkannya bagaimana ya kita lihat dinamikanya nanti gitu. Tapi kan nggak ada bukan berarti merencanakan harus menunggu dia berakhir dulu. Kalau memang kalian belum menikah ya diusahakan aja gitu. Ribet banget sih muter-muter, tapi intinya gitu, oke? Nggak enak kan nanti dikiranya ini lagi pro sama yang namanya itu. Nggak, ini bukan bermaksud pro, cuman dalam pernikahan itu kan macam-macam. Ada orang yang dalam pernikahannya terus dapat KDRT, kan amit-amit gitu ya. Kayak gitu. Kan itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Masa harus mempertahankan yang kayak gitu? Kalau harus jadi bulan-bulanan terus gitu kan? Nggak kayak gitu. Tapi intinya gitu sih, oke? Ini yang dimanifestasikan itu union. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau mau diusahakan sebelum menikah. Kalau sudah menikah ya dihargai orang itu menjalankan pernikahannya gitu. Pokoknya mengusahakannya sebelum menikah. Kalau mengusahakan saat orang itu sudah menikah dengan orang lain ya sebenarnya ya nggak tepat juga gitu, kecuali kalau terjadi apa-apa dalam pernikahannya. Tapi pastikan itu bukan karena kalian gitu misalkan ya. Sorry, ini bisa juga yang maskulin sih masalahnya, yang nonton ini kalau yang dominan feminin ya berarti bukan kalian, maksudnya yang dominan maskulin itu gitu ya. Kalau mau mengupayakan mati-matian kayak gini sebelum menikah aja, sebelum dia menikah gitu. Ini sih pesan untuk ya bisa untuk siapapun, cuman kalau yang saya lihat di sini sih dominan maskulin ya gitu. Karena kalau mengusahakan saat orang itu sudah menikah ya emang sudah terlambat gitu, kecuali memang nggak tahu ya, tahu-tahu ada sesuatu terjadi dalam kehidupannya di kemudian hari gitu, lalu ada kesempatan lain gitu. Tapi intinya gitu, oke? Nah, di sini ada Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Cups, Three of Wands. Ini beneran third party situation ya. Kalian mungkin sudah ada yang punya pasangan di sini. Tapi maksudnya nggak harus resmi gitu loh pasangannya itu. Bisa aja masih ya menjalin hubungan tapi belum ke arah pernikahan gitu. Union sih kalau yang saya lihat di sini. Cuman ini dinamikanya besar dan hambatannya besar loh maksudnya. Terus dinamikanya kayaknya aktif banget gitu loh, banyak banget gitu yang harus dilewati gitu. Apalagi di sini ada the Empress, di situ ada the Emperor. Bisa sih sebenarnya, oke? Kalau saya lihat dari oracle ini ya, Four of Swords juga sama the Sun di situ. Itu tadi yang saya jelaskan gitu. Ada yang bisa jadi baru terpanggil dan baru terstimulus untuk mengeluarkan energi besarnya itu saat melihat orang yang dia cinta itu sudah bersama orang lain gitu. Kalau masih belum menikah itu tadi, kalau sudah menikah nah itu yang serem, yang krusial gitu loh. Bisa aja dia melihat orang yang dicintai itu sudah in relationship sama seseorang yang lain gitu ya. Baru misalkan dia belum menikah tapi sudah kayak go public gitu loh hubungannya gitu. Itu juga bisa jadi sih memberikan trigger ke mereka untuk
mengeluarkan, ya maksudnya trigger kekuatan besar dalam diri mereka untuk mengeluarkan aksi nyata buat hubungan ini gitu. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, ini yang dimanifestasikan ke depan kemungkinan adalah union sih, ya. Oke, itu saja dari grup 2. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di fan reading lainnya. Bye. Jadi orang ini tuh mencintai kalian dan dia passionate banget sama kalian. Dia juga serius ingin punya sesuatu yang jelas sama kalian gitu, yang stabil gitu. Komitmen yang pastinya di situ, oke? Jangan lupa like dan share ya. Kita ketemu lagi di fan reading lainnya. Bye. Oke, ini buat buat grup 3 yang milih kartu ini ya. Nah, ini menarik nih. Di sini ada The Tower-nya 2 kali. Di kartu konfirmasi pun ada The Tower di sini, oke? Oke, kita mulai saja. Jadi, ini ada Nine of Cups, Two of Wands. Two of Wands di situ ada Two of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Wands, The Tower ya. Nine of Cups, Two of Wands, The Hermit, Seven of Cups, Queen of Cups, Seven of Wands, Prince of Swords, The Tower. Oke. Jadi gini, kalau yang saya lihat di sini, hubungan yang sedang dimanifestasikan di sini itu ini juga sebenarnya ada kaitannya sama third party situation ya, tapi gini. Third party situation itu macam-macam ya. Tadi saya udah ngomong. Bisa juga dia itu harus memilih. Ini bisa kalian, bisa dia, atau kalian berdua ini harus memilih di sini. Memilih di antara 2 orang. Kalian bisa memilih di antara 2 orang. Kalian punya pilihan, dia juga punya pilihan gitu kayaknya. Salah satu di antara kalian punya pilihan atau kalian berdua punya pilihan. Ya. Itu yang terlihat di sini. Tapi kebanyakan dia itu juga punya pilihan lah intinya. Kalian punya pilihan atau tidak, kalian yang lebih tahu kan? Kayaknya kalian juga tahu dia punya pilihan apa enggak deh. Tapi intinya gitu. Jadi mereka ini pada akhirnya harus memilih. Hatinya sih sebenarnya inginnya sama kalian. Cuman kalian ini kayaknya sedang tidak bersama ya. Jadi bisa jadi orang yang sedang bersama mereka itu bukanlah orang yang benar-benar mereka inginkan gitu. Bisa jadi mereka sama orang tersebut saat kalian tidak bersama gitu. Kayaknya kalian sedang tidak bersama sini. Jadi kalau mereka ingin bersama kalian, mereka harus memilih gitu. Di antara 2 pilihan gitu setidaknya ya. The Hermit, Seven of Cups. Jadi sebenarnya keinginannya sama kalian tuh belum selesai. Mereka pernah punya keinginan atau mimpi yang besar sama kalian ya. Menikah, punya sesuatu yang stabil, komitmen kayak gitu. Jadi keinginannya tuh masih belum hilang gitu. Walaupun mungkin mereka akhirnya memilih untuk move on sama orang lain gitu kan. Entah ini beneran mau serius, saya sih nggak melihat ya. Mungkin awalnya sebenarnya dia ingin serius move on ya, tapi ternyata dia sadar bahwa itu kayak cuman pelarian gitu. Queen of Cups, Seven of Wands. Oke, jadi ini Queen of Cups itu adalah bagaimana mereka melihat kalian. Kalian tuh bisa jadi orang yang bisa memberikan energi healing ya, atau intinya bersama kalian itu mereka bisa merasa nyaman. Dan mereka itu karena sudah pernah merasakan kenyamanan itu, saat mereka berpisah dan saat mereka bersama orang lain pun mereka merasa kayak sedang gak berada di rumahnya gitu. Jadi itu adalah hal yang ingin terus mereka kejar. Seven of Wands di sini kalau yang saya lihat ya, sesuatu yang seseorang ya yang selalu menjadi tujuannya gitu. Ketika dia merasa kehilangan kayak rumahnya gitu ya, dia pernah merasakan kenyamanan itu, dia ingin ke situ lagi, dia ingin mengupayakan itu lagi. Gimana sih, kayak kita nih pernah makan di suatu tempat dan itu makanannya enak banget gitu, dan kayaknya suatu saat itu kita bakalan mau berusaha banget ke tempat itu lagi sih, walaupun agak jauh gitu, karena kebayang-bayang enaknya kayak gimana gitu kan, gimana caranya bisa makan itu lagi suatu saat nanti kayak gitu ya, something like that gitulah ya. Prince of Swords, The Tower. Di sini The Tower ada 2 kali, ini menarik nih. Jadi kayaknya kalian ini kalau bersama konfliknya besar. Kalau yang saya lihat, jadi gini, apa sih hubungan seperti apa yang kalian manifestasikan di sini? Apa ya? Ini kayak kalau grup 2 itu mereka masih bisa memanifestasikan hubungan yang
adem, yang enak, yang nyaman, yang saling pengertian, yang saling mendukung, yang bisa kerjasama. Itu kalau grup 2. Ya walaupun untuk mereka bersama itu kayaknya hambatannya besar gitu, tapi kalau mereka udah berhasil bersama, kira-kira hubungan seperti itu yang bisa mereka jalankan gitu ya. Kalau di grup ini, kalau yang saya lihat, saat kalian bersama itu konfliknya banyak banget ya. Kalian mungkin sudah merasakan seperti itu, dan itu bisa jadi adalah alasan kalian akhirnya berpisah. Di sini Five of Wands, Four of Cups, sama ada The Tower ya. Nah ini dia ini mungkin player ya, bisa jadi, atau kalau nggak mau disebut player, pilihannya banyak lah. Kayak gitu, oke. Nah ini kartu konfirmasi. Nih ada The Tower-nya 2 kali, The Tower, terus Three of Swords lagi. Terus di sini ada The Devil lagi ya, Temptation. Five of Cups, Five of Wands, Eight of Swords, Seven of Swords. Aduh, udah deh ini. Ini kalau saya melihat di sini ada salah satu orang yang cintanya besar banget emang. Kalau kalian merasa cintanya nggak sebesar itu, bisa jadi mereka gitu ya. Kalau itu resonate. Tapi salah satu orang di sini itu sebenarnya cintanya besar, ingin sekali bersama. Cuman setiap kalian bersama itu yang terjadi konflik gitu. Kayaknya ini memang masalahnya internal ya. Iya mungkin masalah luar ada, tetapi masalah utama kalian tuh masalah internal gitu. Jadi karakter kalian yang memang sulit banget gitu untuk bersatu gitu. Jadi hubungan apa yang kalian manifestasikan di sini? Saya melihatnya lebih kayak chaos gitu. Sorry gitu, kalian bersama atau enggak? Sorry, kok bersama atau enggak? Kalaupun kalian bersama ya, saya nggak bilang kalian nggak bisa bersama sih ini. Karena kan yang kita lihat hubungan apa yang kalian manifestasikan ke depannya ya. Sebenarnya bisa bersama, cuman saat bersama pun kayaknya hubungan kalian tuh banyak konfliknya juga. Kalau saya lihat itu jadi tantangan besar buat kalian. Itu sih hubungan yang chaos itu yang kayaknya bisa kalian manifestasikan di sini. Dan ini kalau saya lihat di kartu oracle ini, jawabannya ini, kalau kalian mau mengurangi chaos itu mungkin harus, ini yang paling penting ya, harus menjadi kalau menjadi diri sendiri itu wajib sih, mau dalam hubungan ini atau tidak, wajib menjadi diri sendiri. Tapi ini tuh lebih kayak terbuka gitu. Di kartu ini merekomendasikan untuk terbuka sama perasaan, terbuka sama diri sendiri. Gimana sih, bingung. Terbuka terhadap perasaannya dan tetap menjadi diri sendiri gitu. Jadi kadang orang itu gini ya, mungkin mereka itu ya siapapun di sini ya, bisa jadi takut takut tidak memenuhi ekspektasi, terus akhirnya terlalu dipaksakan gitu. Apalagi kalau masih belum menikah, itu biasanya suka gitu, berusaha memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan diri dia gitu, dan itu akan jadi sulit nantinya kalau sudah menikah gitu, karena itu adalah hal yang terlalu dipaksakan, yang hanya dibuat-buat saja, yang hanya dimanipulasi gitu. Itu bukan dirinya yang sebenarnya gitu. Pilihannya ya lebih baik jadi diri sendiri atau menjadi sesuatu yang diinginkan itu gitu. Misalnya orang memanipulasi dirinya menjadi A, pilihannya jadi A aja sekalian, kalau enggak jadi diri sendiri. Karena kalau cuma memanipulasi jadi A selama pacaran lalu habis itu menikah, itu sulit, itu berat, itu jadi masalah pelik nantinya kayaknya ya gitu. Jadi nah kartu ini juga kalau yang saya lihat, kalian tuh punya perasaan yang sama ya. Salah satu orang kelihatannya besar banget perasaannya, obsesi, malah cenderung obsesi. Di kartu Temptation ini saya melihat obsesi itu ya. Gini, di kartu Prince of Swords tuh juga kelihatan ya. Jadi dia itu fokus sama objeknya gitu. Jadi bisa jadi ini kalau yang saya lihat sih lebih ke mereka ya. Kalau ini tidak terbalik atau vice versa, ya mereka itu melihat kalian itu adalah tujuannya, udah titik gitu. Jadi energinya tuh sangat obsesif. Kalau yang saya lihat di sini ya, mereka udah terobsesi sama kalian. Nah, yang berbahaya itu ya sebenarnya bukan berbahaya ya, cuman gini. Kalian ya tadi saya udah bilang punya perasaan yang sama, walaupun ada salah satu yang terobsesi gitu, yang terlihatnya terobsesi gitu. Tapi at least kalian sebenarnya punya perasaan yang sama, udah gitu.
Nah, ini disuruh untuk nggak menutupi perasaan itu sih. Ini karena gengsinya gede, pride-nya gede. Ini kalian punya perasaan ya. Lalu setelah konflik itu kayak punya pride yang besar untuk membuka komunikasi atau memulai komunikasi atau sekedar minta maaf gitu. Maksudnya kalau memang merasa bersalah ya minta maaf, tapi kalau nggak merasa bersalah ya nggak usah minta maaf gitu ya. Tapi gitu kalau yang saya lihat di sini, ini disuruh kayak gitu, terbuka gitu. Kalau memang masih cinta, ingin minta maaf, ingin menyampaikan sesuatu, lakukan gitu. Dan jadi diri sendiri, itu penting. Nggak usah nggak usah menjadi orang lain, memanipulasi, ya memanipulasi dirinya gitu. Nggak usah gitu. Hanya agar bisa diterima gitu. Tapi nggak bisa meninggalkan kebiasaan yang justru menjadi pemicu konflik. Nah, itu bingung juga, ribet nanti urusannya ke depannya. Jadi it's okay jadi diri sendiri. Kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa seperti itu. Yang penting itu adalah terbuka nih. Ini perasaannya itu lebih baik dibuka aja gitu. Nggak usah, ya terserah sih kalau mau pride-nya tinggi terus nggak ngomong apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi lihat aja nanti hasilnya kayak gimana. Apakah orang itu akan bersama orang lain atau gimana gitu kan. Kayak gitu sih. Intinya adalah itu. Menjadi diri sendiri dan terbuka sama perasaannya. Jadi kalau memang cinta, ada yang mau dibicarakan ya bicarakan aja. Karena kelihatannya di sini kalian juga nggak ada komunikasi ya. Jadi kayaknya dalam perasaan itu salah satu bisa kelihatan suffering banget gitu. Bisa kelihatan kayak tersiksa dengan perpisahan ini. Tetapi pride-nya yang tinggi juga lebih menyiksa dia ternyata. Jadi ya gitu, dia akhirnya kondisinya tersiksa banget. Dia atau mereka atau siapapun di sini yang obsesinya besar dan pride-nya besar, itu kalau saya lihat hubungan kalian gitulah ya. Ini kalian bisa jadi ya kalau kalian bersama ini masalah yang terjadi dalam hubungan kalian itu adalah masalah-masalah yang sama gitu. Kayak perdebatan yang terjadi tuh kayak gitu karena mungkin kalian itu sama-sama keras terus punya perbedaan persepsi terhadap banyak hal gitu ya. Nah, itu susah memang. Five of Wands, Justice, Eight of Swords. Nah, kalau saya lihat di sini konflik di antara kalian ya, walaupun kalian diem-dieman itu kan kalian sedang berkonflik. Padahal hati salah satu merindukan banget lah intinya. Yang lainnya juga ada rindu sebenarnya. Cuman yang paling rindu itu yang terobsesi tadi gitu. Jadi di sini konflik. Tapi ya itu balik lagi gitu ya kan. Dia mau atau mereka mau memperjelas ini situasi ini gitu dengan cara ini. Tapi pride-nya tinggi, jadi itu yang saya bilang menyiksa mereka, mau melangkah tapi selalu terhalang dengan pride yang tinggi, ya ego yang besar gitu. Jadi ya itu menyiksa diri mereka sendiri gitu. Padahal jadi apa adanya aja ya. Kalau memang cinta ya cinta, kemukakan perasaannya sebenarnya. Nggak usah lah, maksudnya justru kalau terbuka dengan perasaannya itu bisa dibicarakan gitu. Tapi kalau cuman menutup ya walaupun mungkin orang lain itu bisa menangkap perasaannya, tapi kalau dia nggak pernah ngomong juga males akhirnya kan orang itu jadinya. Ngerti nggak ya? Misalkan contohnya mereka itu punya perasaan yang sebesar itu, tapi selalu tidak mau berbicara dan gengsinya besar gitu ya. Sedangkan hubungan kalian tuh punya banyak konflik. Nah, kalian tahu mereka itu sayang sama kalian. Kalian tahu perasaan mereka itu seperti apa gitu. Cuman mereka tidak pernah mencoba berbicara atau berkomunikasi atau mengemukakan sesuatu. Akhirnya kalian juga jadi malas walaupun kalian tahu perasaannya, tapi kalau orang itu tidak berbicara apa-apa dan tidak buat langkah apa-apa kan juga jadinya males gitu. Kayak tidak ada usaha untuk melawan egonya sendiri atau pride-nya sendiri kalau memang benar-benar menginginkan ini gitu loh. Jadi kalau saya lihat kayak gitu. Nah ini orangnya flamboyan nih kayaknya. Seven of Swords. Nah, ini kalau kalian bersama juga kayaknya masalahnya juga karena itu sih. Bisa juga karena kecemburuan. Tapi masalah yang utama tadi saya lihat itu kalian sama-sama keras dan punya persepsi yang berbeda di banyak hal. Jadi sering nggak satu pandangan gitu, dan itu susah gitu. Gitu sih. Terus masalah lainnya itu kecemburuan ya. Jadi mungkin ada orang yang nggak fair di sini.
Yang penting fair sih. Jadi gini, belajar untuk fair gitu ya. Kalau kita tidak bisa menerima pasangan, misalkan ngobrol deket sama seseorang gitu, ya oke, misalkan ini ya seseorang lah ya, seseorang yang potensial gitu misalkan, ya udah gitu kan. Misalkan ini kan ya tergantung ya ini yang nonton orientasi seksualnya gimana gitu, tapi intinya gini, kalau kita misalnya nggak mau pasangan ngobrol sedekat itu sama orang lain, seintens itu sama orang lain, ya kita juga jangan seperti itu gitu. Tapi kalau kita bisa ngobrol bebas deket gitu sama orang lain gitu, saya mau ngomong yang beda jenis kelamin sama jenis kelamin agak susah ya, karena ini yang nonton apakah ya orientasi seksualnya kemana kan, ya nggak tahu karena ini general reading gitu. Karena ada juga yang memang ya itu gitu kan, kayak gitu, yang maksudnya menyukai sesama gitu, sesama manusia, ya wajar lah ya kita menyukai sesama manusia gitu, ngerti lah ya, maksudnya ini kembali ke orientasi seksual masing-masing orang, tapi intinya gitu, harus fair gitu. Kalau kita bisa apa ya, punya hubungan dekat sama seorang yang potensial dalam romance gitu ya, misalkan contohnya kayak gitu, maka kita harus berbesar hati kalau pasangan itu bisa bersikap seperti itu sama orang lain yang potensial juga gitu. Janganlah sampai kayak kita itu apa namanya, posesif gitu, nggak boleh melarang pasangan untuk ini itu gitu, tapi kita sendiri seenaknya gitu, misalkan itu jangan kayak gitu. Maksudnya entah kalian entah mereka gitu ya, ya pokoknya vice versa sih, tapi bisa jadi salah satu di antara kalian mungkin juga dia, tapi intinya yang terobsesi di sini kalau yang saya lihat. Kalau kalian bukan yang terobsesi ya mungkin mereka, kalau ini resonate ya kayak gitu. Jadi berusaha untuk fair, karena prinsip orang yang punya prinsip fairness tadi, orang yang selalu berusaha untuk fair, mereka itu akan dengan sendirinya menjaga sikapnya gitu ya, kayak gitu sih. Jadi misalkan kalau kita mau main ngumpul sama teman-teman sampai malam gitu, kita bisa melakukan seperti itu, maka kita harus berbesar hati kalau pasangan itu berlaku yang sama gitu. Jangan kita seenaknya, misalkan ya kalian sudah tahu lah ya, tapi pasangan di luar sana saya lihat masih nggak sedikit lah ya yang seperti itu. Jadi dia bisa posesif sama pasangannya tapi dia itu nggak mikir gitu, jadi itu kan nggak fair gitu, itu yang merusak hubungan gitu ya, gitu sih. Jadi kalau misalnya kita larang dia main sama pasangannya, sama teman-temannya sampai malam, ya berarti kita juga harus tahu diri untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau kita mau melakukan itu, ya kita harus memberikan mereka kebebasan juga untuk melakukan itu gitu. Itu namanya fair. Kalau ya fair itu sebenarnya jadi apa ya, jadi batasan-batasan kita sih, tanpa kita harus ngasih aturan banyak gitu ya, tapi dengan fair gitu, berusaha melihat diri sendiri juga. Nah, kita itu akhirnya jadi dengan sendirinya menjaga sikap kita juga gitu. Ini juga berlaku untuk mereka sih, karena kalau yang saya lihat di sini energinya itu kayaknya banyak di mereka yang seperti itu. Bisa jadi mereka terobsesi, mereka posesif kayak gitu ya, tapi ini kan bisa vice versa misalkan gitu. Ya kayak gini kalian mungkin sudah tahu, cuman kayaknya prakteknya di luar sana banyak ya yang kayak gitu, posesif tapi nggak fair gitu. Itu jadi masalah. Kayaknya orang yang terobsesi ini punya kecenderungan untuk itu. Dia mudah cemburu tapi dia nggak lihat dirinya kayak gimana. Karena kalau saya lihat di sini dia kayaknya flamboyan gitu ya. Lalu ini tadi saya udah jelaskan ya, keinginannya untuk memulai komunikasi tetapi selalu terhalang oleh ego tadi ya. Four of Cups, dia sebenarnya nggak puas dan nggak bahagia dengan hidupnya saat ini kalau saya lihat ya. Tapi coba kalian cek ya. As of Pentacles, Five of Cups, dia nggak puas, maksudnya dia merasa kecewa dengan perpisahan kalian, dan ini kemungkinan kalian sudah berpisahnya lama ya, akhirnya dia sudah menjurus ke arah sedih berkepanjangan itu kalau saya lihat di sini ya. Nah,
kemungkinan nih ya, kalau yang saya lihat nih, yang kalian manifestasikan adalah pertemuan yang cukup chaos. Tadi hubungan yang chaos, sekarang pertemuan yang chaos, atau komunikasi yang chaos gitu. Jadi kalian kemungkinan rekonsiliasi, kalian kemungkinan masih bertemu lagi. Tetapi saya nggak bilang untuk stay terus atau tidak. Itu kembali ke kalian masing-masing, karena di sini dramanya banyak. Kalau kalian mau sama mereka, it's okay, silahkan dilanjutkan ya. Tapi ingat ini, tapi kalau kalian nggak mau sama mereka dan udah lelah dengan hubungan ini, ya itu adalah hak kalian juga gitu. Nah, kalau ini saya lihat, mereka melihat kalian itu kayak gini, kayak Queen of Cups ini, nyaman ya, sebagai rumahnya. Jadi walaupun banyak konflik, mereka itu sebenarnya gimana ya, kayaknya mereka sih sebenarnya maunya menghindari konflik itu, tapi kayaknya mereka orangnya impulsif ya. Jadi kayak mereka nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya selalu muncul konflik itu gitu. Padahal mereka selalu menyesali setiap ada konflik, dan setiap konflik dan setiap kalian harus berpisah kayak gini gitu, mereka itu selalu mengingat kalian karena mereka itu sebenarnya nyaman sama kalian, walaupun kalian itu konfliknya bisa kayak gini gara-gara komunikasi dan persepsi, lebih karena karakter lah intinya. Jadi konflik tapi mereka nyaman, bukan nyaman karena konfliknya ya, tapi mereka nyaman sama diri kalian gitu. Tapi memang konflik ini kayaknya mereka sulit menghindari gitu ya, karena mungkin karakter gitu. Lalu pertemuan yang chaos, rekonsiliasi yang chaos, broken heart, third party situation, ada sosok yang sakit hati di sini. Ini macam-macam ya, ini general reading, tapi intinya kalau kalian berkomunikasi lagi itu kayaknya komunikasinya akan sangat kayak penuh konflik gitu. Komunikasinya lebih kayak saya melihat kayak kemarahan diluapkan di situ. Setelah perpisahan itu kayaknya mungkin awalnya menyapanya biasa-biasa aja, tapi begitu masuk ke inti persoalan gitu, langsung akhirnya jadi konflik gitu di situ, langsung saling marah dan mengeluarkan apa yang selama ini terpendam di hatinya gitu. Kayak gitu sih. Terus ya kalau kalian bersama juga kayaknya konflik itu belum benar-benar selesai gitu. Jadi kalian harus hati-hati gitu kan, pastikan dulu sebelum kalian menikah, karena tantangan kalian tuh konflik secara internalnya banyak, besar dari karakter gitu ya. Kemudian kalau saya lihat di sini juga ada kemungkinan gitu, salah satu di antara kalian ini ini kan orang yang terobsesi tadi ya. Kalau saya lihat di sini, kemungkinan orang itu nantinya akan terluka saat melihat orang yang dia cintai selama ini, Queen of Cups-nya ini, akhirnya dekat sama orang lain. Dia terluka di situ. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, karena ini general reading, ini yang bisa dimanifestasikan ya. Mereka harus mereka akhirnya meninggalkan orang yang sama mereka, yang sebenarnya cinta banget sama mereka dan lebih menerima mereka gitu. Menerima semua yang mereka miliki gitu ya, kekurangannya juga, yang lebih bisa menerima lah intinya gitu. Jadi mereka meninggalkan orang yang sudah sama mereka, yang sedang bersama mereka saat kalian berpisah ini. Mereka kan kemungkinan sama orang lain nih kayaknya. Nah akhirnya mereka meninggalkan orang itu gitu. Orang yang mereka tinggalkan ini sebenarnya cinta banget sama mereka gitu. Jadi sangat merasa terpukul dan gak terima ditinggalkan dan melihat orang yang diinginkan dan dicinta itu sama orang lain gitu. Itu juga bisa kedepannya kayak gitu, karena orang ini flamboyan ya kayaknya. Jadi banyak sekali mungkin yang di PHP-in. Kayaknya banyak orang yang merasa mendapatkan harapan palsu dari orang ini kayaknya ya. Kayaknya kalau ini resonate, tapi kalau saya lihat dia ini energinya flamboyan orangnya, oke? Jadi itu kira-kira yang dimanifestasikan dalam hubungan ini. Jadi jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Sampai situ aja. Ini kalau resonate ya, kalau enggak it's okay. Ya. Bye.